Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Oke teman-teman, kita mau buat konten yang judulnya tobat. Jadi ini penting bagi kita, bagaimana tobat yang sebenarnya. Tobat itu punya 3 syarat. Syarat tobat itu ada 3. Yang pertama, tahu tempat bertobat. Yang kedua, tahu kepada siapa bertobat. Yang ketiga, jangan diulangi. Tahu tempat bertobat itu yang mana? Tahu kita tempat bertobat, tentu yang namanya kita mau bertaubat kepada Allah, maka kita tahu dulu di mana Allah. Itulah yang pertama. Kita kan mau tobat nih, mau tobat kepada mau tobat kepada Allah. Kita harus tahu di mana Allah gitu, supaya kita bisa ke tempatnya. Itulah makanya tahu tempat bertobat. Datangi Allah, datangi dulu tempatnya Allah. Bertobatlah kita, barulah kita taubat kepada Allah. Yang pertama, untuk tahu tempatnya, maka carilah orang. Jika kita tidak mengetahui, maka carilah orang yang tahu tempatnya Allah, di mana Allah. Nah, kita harus cari orangnya. Itulah dia ulama warisatul anbiya, ulama yang mewariskan ilmu para nabi-nabi, ulama yang dapat mengenalkan kamu kepada Allah, ulama yang di dalam dirinya itu ada Quran. Carilah itu sesuai dengan surah Ali Imran itu, Ali Imran 18. Orang yang dapat menyaksikan Allah itu malaikat dan orang yang punya ilmu. Maka itulah dia, supaya dia memberitahu kita di mana tempatnya Allah. Atau dia dalam hadis itu, sertakan dirimu kepada Allah. Jika belum bisa menyertakan diri kepada Allah, maka sertakan dirimu kepada orang yang sudah serta, maka dia akan menyertakanmu kepada Allah. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, setelah kita tahu di mana Allah, maka tahulah kita, bertobatlah kita kepada Allah. Itulah yang syarat yang kedua. Setelah kita tahu tempatnya di mana Allah, ayo tobat sama Allah langsung. Habis itu jangan diulang-ulangi. Sebab apa? Kita tobat tuh nggak bisa cuma pakai mulut doang. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar tuh di lidah. Sementara Allah di mana? Allah tuh gaib. Lidah kita nih, ucapan kita nih masih jahir, kan nggak nyambung. Allah dalam hati. Kalau lidah istighfar di lidah, Allah dalam hati kan nggak nyambung. Nah, makanya kita harus tahu mana bertobat, mana caranya. Kalau cuma di kitab-kitab kita baca, itu namanya bukan tobat, itu namanya menghafal kitab. Itu bukan ilmu namanya. Karena kita kalau mau bertobat itu kan harus ada ilmunya. Untuk mencari tahu tempatnya kan butuh ilmu. Kalau baca kitab itu bukan ilmu. Kita nggak perlu belajar sama ustadz, belajar aja di Google atau beli aja buku kitabnya, udah tinggal baca doang. Tentu ada ilmunya. Al ilmu silmani wa ilmu batini fi qalbi fazalika huwa ilmu nafi. Ilmu itu ada 2 macam, ilmu batin yang sangat bermanfaat, ilmu batin dalam hati yang sangat bermanfaat. Ilmu itulah yang kita gunakan untuk kita bertobat. Oke teman-teman, kali ini sedikit cerita kita. Nanti kita akan lanjutkan. Silakan berkomentar yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb ya Ruhul Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.